dan menjelaskan ke mereka itu juga saya sama Sarwenda sepakati gitu. Makanya Kalau sekarang kan mungkin enggak ya. ya Nah, terus kalau Ruben ingin tidur sama anak-anak itu gimana gitu? ya Apakah anak-anak apakah di hotel atau Ruben sesekali tinggal nginep di rumah gitu kan? Itu kan begitu. Ruben kan masih bisa punya hak di rumah itu kan. ya tidak ada larangan dari Sarwenda sama sekali. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada larangan dari Sarwenda. Jadi saya tidur sama anak-anak nih, ini sama anak-anak, buat saya perlu waktu ya, dan menjelaskan ke mereka itu juga saya sama Sarwenda sepakati gitu. Makanya kalau berbicara tentang anak-anak, tadinya kita bisa share, bisa cerita, tapi kami memilih udahlah nggak usah cerita. Maksudnya ke media bagaimana kita itu, karena niatnya mau jujur dan cerita, dibelokin lagi pemberitaannya. Nanti tayangannya itu dipotong lagi tayangannya lagi. Jadi buat kami ya, mau sampai kapanpun pembenci akan terus benci aja. Ya, orang yang baik ya dia akan stay, dia tahu gitu. Tapi ya orang yang pura-pura baik pun ya makin banyak sekarang. Makin banyak. Iya. Jadi gini, Ruben memberikan pemahaman kepada Onyo, kepada kalian tuh gimana gitu loh soal sekarang mama sama papa nggak satu rumah gitu. Itu pemahamannya gimana? Memberikan pemahaman. Pasti kan dia bertanya dong. Ada nggak yang bertanya? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Mm-mm. Karena komunikasi saya juga masih oke. Iya. Setiap hari masih terus gitu ya. Terus bahkan mereka ke luar negeri pun juga masih oke gitu. Jadi ya nggak ada yang berubah ke mereka. Jadi mungkin mereka belum terlalu berasa. Mungkin kalau Onyo sudah berasa, Onyo udah tahu pasti ya. Tapi kalau buat saya gini, ketika dia bertanya saya sudah siap menjawab ya, saya sudah siap menjawab. Tapi Onyonya saya rasa dia nggak bisa bertanya yang terlalu lebih detail karena sudah pasti secara di pikirannya dia punya pemikiran sendiri gitu. Dia kenal sosok ayahnya yang pertama kali mengajak dia ke keluarga kami. Dia kenal sosok ibunya, bundanya ya. Dan tidak boleh lupa juga, Onyo itu juga punya keluarga di NTT ya, punya keluarga di NTT. Jadi buat saya ya monggo, saya tidak pernah menghalangi ya, tidak pernah menghalangi ya. Jadi kalau hal-hal yang terjadi memang saat ini, baik itu saya Sarwenda ya, kami sudah berpisah dengan baik, komunikasi kami juga baik, bahkan berpisah dengan baik. Saya pun sama Onyo jalan kayak biasanya, sama anak-anak jalan biasanya, nggak berhenti. Jadi saya nggak mau melakukan sesuatu untuk karena menghentikan pembicaraan mereka. Capek ya, karena mau bicara pun mereka kayak di account gitu, sebenarnya account telur, Iya. cuman account telur. Komentar ini ada yang fanatik ini, fanatik ini, fanatik ini. Saya pun orang-orang yang memberikan dukungan. Aduh, saya gini, kalau saya nggak di take atau nggak diinfokan sama tim, saya itu udah nggak pernah berani baca komen. Jadi kalau saya udah sampai ngebaca komen tuh karena harus ada tim yang info, ini ada ini yang lagi terjadi, ini nih gitu. Tapi kalau menurut mereka ringan, mereka nggak akan info. Account saya TikTok, Instagram itu udah ada tim admin yang megang masing-masing. Jadi kalau teman-teman, lu gue DM gak baca, aduh gue maafin gue, lu mendingan WhatsApp gue aja deh gitu. Jadi maksudnya ya kan ada teman yang jarang buka WhatsApp, dia malah lebih banyak aktifnya di sosial media kan gitu. Jadi DM tuh jauh lebih sering dibuka dibanding WhatsApp. Jadi buat saya gini, ya maafin ya gue nggak buka kesana, jadi tim gue pun nggak pernah berani buka DM gitu. Jadi makanya saya melihat hal-hal yang kami sudah tenang, sudah stabil, makin terus menggila. Jadi saya ingin melakukan apa yang sesuai dengan langkah saya tanpa menjadi kewajiban
untuk menyenangkan hati orang banyak. Saya sudah cukup lama menyenangkan hati orang banyak, tapi ternyata saya lupa kalau badan saya ini juga butuh untuk tersenyum. Badan saya ini juga butuh untuk tertawa sama seperti orang lain gitu. Saya juga eh, maaf banget, pasti saya hanya mau ketika bercerita tentang ayah dan ibu saya gitu. Bahkan cerita yang bergemelut ini yang sudah cukup lama, saya sangat enggan untuk saya share ke media. Enggan saya share itu ke media, itu enggak ya. Bahkan ini menjadi berita yang mengejutkan buat kami gitu ya, di teman-teman gitu. Itu ya karena kayak nggak cerita, Iya, betul. saya nggak cerita. Kalau hubungan Ruben dengan mertua gimana? Baik banget, baik. Hmm. Masih ngucapin ulang tahun, masih saya juga ngucapin, masih normal. Kalau misalnya anak-anak mau pergi diajak Wenda kemana-mana, masih Wenda masih suka ngobrol? Masih 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 ya. masih dia masih cerita. Kan waktu kemarin mereka pulang dari Korea, Iya. terus mereka masih ada waktu liburnya, saya terbangin lagi kan ke Hong Kong. Saya terbangin lagi ke Hong Kong gitu. Kalau saya ikut di suasana kami yang masih belum ada putusan, itu akan menjadi luka buat kami berdua kan gitu. Jadi saya bilang sama Wenda, ya Bun, kamu yang temenin anak-anak, ini oke, aku cari tiket ya, iya ini sekian ayah, ini udah normal biasa aja. Cuma bedanya nggak satu rumah. Iya, jadi dia kasih tahu ini aja, sayang kalau naik bisnis naik ekonomi aja ya, jadi lebih gini, masih nge-save juga gitu. Masih, jadi maksud saya gini, eh, ya ini udah bukan kapasitas saya membela terlalu jauh, tapi karena ini masih ada dalam sangkut pautnya dalam rumah tangga, jadi otomatis masih ada saya di dalamnya gitu. Nah ini saya mau luruskan, ini hal yang buat saya sebenarnya mesti banget ya gue menjelaskan secara detail. Yang lu lihat, bahkan yang lu belum pernah lihat aja, lu sudah ambil potongan gambar ini, kan konten kreator makin banyak ya. Iya, makin ini. Sampai termasuk ada Wenda kan operasi tuh kan. Mm-mm. Terus operasi yang dia bilang bahwa lebih cantik atau gimana gitu. Terus itu Ruben sendiri ngerasa ada komen nggak sih misalnya Wenda operasi pun gini gitu? Nggak ada komen. Nggak ada komen. Saya nggak ada komen, tapi obrolan dia mau operasi itu kan sudah dari lama, di saat kami masih berumah tangga. Jadi udah lama. Sakitnya Ruben gimana? Maksudnya dulu kan kalian sakit Hmm. bareng-bareng, berobat bareng-bareng, bahkan Ruben sudah minta Wenda harus berobat duluan. Terus mengenai penyakit yang pernah diderita sama Ruben dan Wenda itu gimana yang biasanya kalian bareng-bareng? Ya kan beda dokter ya Mbak, beda dokter. Jadi kalau setahu saya juga malam ini juga Wenda masih ngabarin dia sakit, dia mau ke rumah sakit dulu, ini dia kecapean mungkin kemarin habis pulang dari Jambi, bangun juga pagi juga kan dia gitu. Jadi dia report tentang anak-anak, terus gini, iya nanti kalau nggak keangkat aku lagi di dokter ya, lagi gini, lagi kurang enak ini. Iya oke. Jadi komunikasi saya dengan Wenda, jika itu masih berkaitan tentang anak-anak, ya masih nyambung, masih ngobrol, masih nggak ada isu yang lu harus gue gini, enggak sama sekali Mbak. Pokoknya saya berusaha melangkah tanpa menengok, bukan tanpa menengok itu saya tidak mau menengok masa lalu yang buat saya akhirnya jadi saya drop lagi ya. Sedih sudah pasti sedih, mustikah saya sedih saya perlihatkan di publik ya? Boleh nggak saya kasih apresiasi buat badan saya sendiri? Boleh nggak saya kasih ya saya bisa pandangi wajah saya sendiri gitu. Saya butuh waktu sebentar aja untuk saya bisa bicara dengan badan saya sendiri ya. Ini hal yang buat saya harus melewatinya ya, berdamainya lama sekali saya berdamai. Jadi teman-teman ya, ini saya cuman bilang saya tetap menjadi ayah untuk anak-anak saya ya,
terlepas apapun yang ada di sana, ya saya tetap pasti akan membela. Tapi kalau di posisi yang seperti ini, ya stop untuk berbicara, stop untuk menggiring opini-opini tentang Sarwenda, tentang Onyo, stop. Stop, ya. Jadi bahkan tidak pernah keluar dari mulut saya pun untuk membicarakan mereka, hubungan mereka. Jadi Wenda pun jadi serba salah. Mau ngurus anaknya digosipinnya begitu, nggak ngurus anaknya disangka menyia-nyiakan. Kami mengadopsi Bertrand itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan sekedar ngadopsi doang, enggak. Itu ada hukumnya dan ditetapkan dari pengadilan. Ya, bertekad untuk membesarkan anak ini. Dengan ketiga anak saya sudah pernah bicara. Ingat atau tidaknya mereka untuk saya, ke saya, nggak apa-apa. Karena buat saya sudah kenyang dengan kehidupan saya. Lakukanlah yang kehidupan yang kamu mau langkah ke depan. Ya, kamu prioritaskan, kamu kasih waktu ke orang tua pasti senang. Tidak orang tua yang memberikan sumpah. Enggak. Ya, kalau dia kangen, dia rindu, dia perlu sentuhan orang tua, dia pasti datang. Sekeras-kerasnya itu dia pasti datang. Dan dia tidak akan menutup mata. Tapi di sini kan harus terbagi lagi. Onyo pun juga punya keluarga yang baik-baik di NTT. Semua saudara-saudaranya, semua teman-temannya itu ketika Onyo pulang, ya euforianya mereka menyambut Onyo. Ya, jadi buat saya melihat pemandangan itu tersenyum. Akhirnya ada cahaya dari anak ini yang dibawa dari Jakarta. Itu bukan karena siapa enggak, saya pun tidak. Tapi karena dia adalah anak yang memang benar-benar mau berubah, mau mencoba mengadu nasib di Jakarta, mencoba mengikuti keluarga kami. Ya, jadi ada yang kesana kesini, saya cuman bilang gini, ntar lama-lama ya gue diem, tak gue suruh anak gue tonjok loh. Ya, tak gue suruh tonjok, gak ada urusan deh. Umuran yang kayak begitu dia lagi jangan dipikir dia tenang-tenang aja, ya itu normal. Ya, tapi ketika menurut dia ini udah nggak wajar, ini udah nggak kayak gini. Lu pernah nggak sih ada pertanyaan dari Onyo, ayah kenapa sih aku digini-giniin, bunda kenapa sih aku gini? Pernah nggak? Enggak. Nggak ada sama sekali. Enggak. Makanya mudah-mudahan ya Onyo ada di lingkungan di mana Onyo berada, tidak ada yang menjadi pembisik yang tidak baik. Sekuat-kuatnya loh, ya pertanyaan gue, ketika bisikan itu everyday terus ya dimanapun Onyo berada, ya pasti kegesek, pasti ada. Iya. Nah, kalau misalnya Ruben sama anak-anak kalau lagi, misalnya Ruben kan tiap pagi nganterin anak-anak. Iya. Dalam perjalanan apa sih yang ngobrolin? Banyak hobi mereka lagi mau apa, terus rencana yang mau kita lakukan, kita mau ini, ntar masih berantem, normal biasa aja. Jadi normal biasa aja gitu. Waktu si Bertrand menentukan kuliah di sini kan Wenda yang nganterin. Iya. Ruben kan ada lain ya. Itu yang menentukan kuliah dan lain-lain, diskusi juga sama ayahnya. Diskusi tentang ya kuliah nanti Wenda yang akan bantu cari, tapi saya taunya dia sudah berkuliah di situ. Kalau selebihnya saya nggak tahu, tapi yang dia taunya sudah di situ gitu. Karena dari kesepakatan dari awal kan juga memang ya udah kuliah akan dibantu. Ya SMP, SMA itu kan juga udah saya nganterin. Udah saya gini. Nah, ini saatnya bundanya nih yang kembali nganterin. Lah justru kan yang dilakukan sama Sarwenda itu membantu saya kan. Iya. Gitu. Ini Benzo kan pernah buat temnya ya sama Tania di playground, main sama Tania. Nah, itu berapa seringnya sih, apa udah ada jadwal Benzo ajak anak-anak ke mall? Bentar ya.
Apa? Nih, Bensu itu punya waktu quality time sama Talia sama Onyo di playground ya, begitu. Nah, itu kan kadang-kadang Tania dulu, Talia, abis itu baru kakaknya gitu. Nah, pembagian seperti itu dari Bensu sendiri, terus yang menentukan lokasi tempat hangoutnya bareng anak-anak itu apakah dari Bensu atau pilihan anak-anak antara si Talia, Tania atau si Tempatnya itu sudah anak-anak yang tentukan. Mereka udah ngerti nama mall, mereka udah ngerti tempat-tempatnya. Itu kecuali kalau ada tempat baru ya baru aku tentuin gitu. Nah, biasanya berapa lama sih kalau itu? Heeh. Nggak ada pakai jam kalau nggak kita yang suruh pulang. Ya karena kan Tania itu ada batas jam tidurnya. Talia ada batas jam tidurnya gitu. Gitu. Jadi kalau kokonya kan udah tahu ya, dia pulang malam pun pagi bangun juga dia udah terbiasa kan gitu. Tapi kalau adik-adik ini kalau tidurnya kurang kan uring-uring seharian, paginya nangis lagi sarapan, ada ya normal biasanya. Tapi maksudnya kalau main bareng sama mereka itu pasti rasanya kayak gimana sih gitu loh? Bisa. Nah itu yang harus dipertanyakan, bagaimana saya melawan rasa itu kan. Saya melawan rasa itu dan berusaha tidak terjadi apa-apa, bermain dan tertawa di dalam diam gitu. Tertawa di dalam diam ya buat saya bukannya dendam, tapi diam itu kita sedang tidak baik-baik saja kan sebenarnya, tapi kita harus tertawa di depan dia, kita harus bercanda di depan dia gitu. Tapi nggak ngerti bagaimana rasanya kita melewati itu tuh nggak gampang kan gitu. Nah, sekarang kan Onyo senang main bola nih. Ya. Kita beberapa kali wawancara hobinya Onyo lagi main bola. Nah, itu supportnya Ruben terhadap hobinya Onyo. Terus kan sempat juga beliin sepatu bola ya. Nah, itu bisa diceritain nggak? Dibeliin ya dari Sepatu dulu bola. pertama kali dia di Jakarta ada kok di vlognya Donsu. Saya yang nganterin dia untuk main bola di Asyop Senayan. Jadi saya langsung masukin di klub, masukin di sini. Kenapa pada saat itu dia harus pilih dulu nyanyi atau main bola? Karena datang ke Jakarta itu kan tujuannya dia punya impian gitu ya, punya impian. Jadi bola sampai kapanpun gak akan ada habisnya. Tapi dia lagi banyak mencuri perhatian mata gitu. Terus lagi banyak karya-karya yang bisa dia kerjakan. Jadi pada saat itu ya kalau dilakukan semuanya dia nantinya jadi nggak fokus gitu. Jadi bukannya dia sekarang main bola baru melengkapi apa yang dia mau, enggak lah, justru saya rasa semua orang tua pasti mengajarkan anaknya untuk lo fokus yang lo mau kerjakan. Yang pasti yang terbaik iya pasti, tapi tujuannya apa gitu. Apakah itu menjadi skala priority utama? Silakan. Kalau kemarin kan dia masih kecil kan, kalau sekarang kan dia udah besar, jadi tunggu keputusannya dia ngomong ke kita baru kita arahkan gitu. Jadi ayo Onyo gini oke. Karena buat saya tidak ada pertentangan gitu. Dia harus melewati Onyo itu pahit manis ya, terus kalau gurih dia kan harus banyak melewati gitu. Jadi ya mau apapun yang terjadi sama dia ya kita pasti otomatis